Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Yuli untuk membahas tentang tes pendalaman materi TTM ASPD tahap 1 Kutiara Kata yang paket A, mapel IPA. Jadi seperti yang sudah Bu Yuli katakan bahwa soalnya itu ada yang nomor 1 itu tentang pengukuran. Yang di sini adalah yang diukur adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh siput. Panjangnya berapa? Panjangnya ini yang pertama itu posisi siputnya ada di 3,5 dan posisi akhirnya ada di 15. Sehingga jarak yang ditempuh siput itu adalah 15,0. 15,0 posisi akhir dikurangi posisi awal. Dikurangi 3,5. Sehingga 0 kurang 5, 5. Kemudian 4 kurangi 3, 1. Sehingga 11,5 cm. Kemudian waktunya berapa? Kita lihat yang jarum kecil itu adalah menunjukkan menit, yang jarum besar menunjukkan detik, sehingga di sini adalah 2 menit dan 18 detik atau 18 sekon. 2 menit itu kita jadikan sekon, sehingga 120 sekon ditambah dengan 18 sekon, sehingga hasilnya adalah 138 detik. Jadi jawabannya B. Nah, kemudian soal nomor 2 itu tentang unsur dan senyawa. Masih ingat ya, unsur itu adalah apa? Molekul unsur itu adalah tersusun dari 2 unsur atau 2 atom yang jenisnya sama. Kalau molekul senyawa itu molekul yang disusun dari atom-atom yang jenisnya berbeda. Kita lihat, iodin dan asam cuka merupakan molekul unsur. Karena atom yang menyusun sejenis, salah ya. Asam cuka itu dia senyawa karena tidak sejenis yang atom yang menyusun. Kemudian iodin, fosfor, dan aspirin merupakan molekul unsur karena partikelnya bergerak bebas. Kita lihat fosfor itu memang molekul unsur aspirin. Aspirin itu bukan molekul unsur, tapi dia molekul senyawa. Kemudian kelima zat tersebut merupakan molekul senyawa. Salah ya, karena iodin itu sama fosfor itu merupakan molekul unsur ya. Ini juga merupakan molekul unsur. Kemudian aspirin dan soda kue merupakan molekul senyawa karena tersusun dari atom-atom yang berbeda. Benar. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian kita lihat nomor 3. Nomor 3 itu adalah tentang sifat fisika dan kimia. Yang ditanyakan adalah sifat fisika stainless steel. Sifat fisika itu adalah sifat yang terlihat. Nah, di sini yang bisa kita analisis adalah misalnya sifat karat. Tahan karat itu merupakan sifat kimia karena dia ada kata perkaratan ini. Kemudian kalau ini juga sama, ini juga merupakan sifat kimia. Kemudian tentang ada kata low maintenance di sini. Low maintenance itu karakteristik stainless steel tahan lama dan tidak mudah rusak karena oksidasi. Ada kata oksidasi. Oksidasi itu reaksi dengan oksigen, sehingga dia merupakan sifat kimia karena ada reaksi kimia. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Jadi di sini anak-anak tinggal melihat infografisnya ya, terus menganalisis yang sifat kimia dan fisika itu apa. Seperti itu. Kemudian yang ini tentang cara membuat termometer. Jadi ada 2 anak yang mencelupkan termometer P dan Q pada S. Jadi S itu digunakan untuk mencari titik beku suatu termometer. Kemudian mereka itu mencelupkan ke dalam air mendidih termometer P dan Q. Nah, air mendidih itu digunakan untuk mencari titik didihnya. Dan kemudian ketika kedua termometer sudah selesai ditera itu artinya diukur. Nah, kemudian yang termometer P itu dicelupkan ke dalam suatu zat yang menunjuk skala 60 derajat P. Sehingga yang ditanyakan jika termometer Q dicelupkan ke dalam zat tersebut akan menunjuk berapa. Jadi kita gambar di sini. Di sini ada termometer P, titik didihnya adalah 100, titik leburnya adalah 20. Termometer Q, titik beku maaf. Termometer Q itu titik didihnya 100, titik bekunya adalah 0. Nah, kemudian kita bisa lihat yang P itu dicelupkan ke dalam suatu zat dan menunjukkan angka 60 derajat. Sehingga yang sini ditanyakan berapa. Kita menggunakan cara matematis, pakai perbandingan. Jadi 60 dikurangi 20 per
100 dikurangi 20 sama dengan X dikurangi 0 per 100 dikurangi 0. Ini adalah menggunakan cara matematis. 60 dikurangi 20 adalah 40, per 100 dikurangi 20 adalah 80. Sama dengan X dikurangi 0 adalah X per 100. Nah, ini kita bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. 1 per 2 sama dengan X per 100. Nah, kita kali silang, 2 kali X adalah 2X sama dengan 100. Maka X-nya adalah 50 derajat Q. Jadi jawabannya adalah 50 derajat Q. Jelas ya anak-anak ya? Kemudian nomor 5, itu seperti yang kita bahas kemarin ya, di part kemarin, itu tentang kalor jenis. Nah, yang ditanyakan adalah energi kalor yang diperlukan untuk melakukan proses dari K ke N. Jadi ini semuanya dihitung ya. Kita bisa lihat dari gambar. Jika K ke N, K ke N itu melalui proses K ke L ke M, dan M ke N. K ke L itu apa? K ke L itu kita bisa lihat di sini. Dari S masih jadi S. Berarti dia belum berubah wujud, tapi dia sudah berubah suhu. Nah, di masing-masing proses ini menggunakan kalor. Kemudian di LKM itu S-nya sudah berubah wujud, tapi suhunya tetap. Nah, sehingga dia juga menggunakan kalor. Kemudian dari MKM itu dia sudah berubah suhu menjadi panas, jadi dia juga menggunakan kalor. Nah, kita bisa menghitung kalor pada masing-masing proses, yaitu kalor Q dari K ke L itu menggunakan M, C, delta T. Masanya berapa? 500 gram. 500 gram itu kita jadikan kilo, sehingga menjadi 0,5 kilogram. Nah, C itu adalah kalor jenis. Kalor jenis yang kita gunakan adalah kalor jenis S, yaitu 2100. Untuk perubahan suhunya dari negatif 10 ke 0, sehingga suhu akhirnya adalah 0 dikurangi min 10 gitu. Jadi ini adalah 0,5 dikali 2100 dikali dengan 10. Berapa anak-anak? Ini komanya hilang dengan angka 10 sehingga tinggal 5 kali 2100. 5 kali 2100 berapa? Nah, ini harus kalian hitung manual. 5 kali 2100 adalah 10.500. Kemudian yang Q dari L ke M. Q dari L ke M itu rumusnya adalah massa kali kalor lebur. Massanya adalah 0,5, kalor leburnya adalah 336. Nah, 0,5 itu adalah setengah, sehingga 336.000 dibagi dengan 2. Berapa? 168.000 joule ya, ini juga joule. Kemudian Q dari M ke N itu dia menggunakan rumus M, J, delta T. M-nya adalah sama 0,5, C yang digunakan adalah kalor jenis air, yaitu 4200, kali perubahan suhunya itu dari 0 ke 80, berarti 80 kurangi 0. Sehingga 0,5 kali 4200 kali 80. Nolnya untuk menghilangkan koma, sehingga tinggal 5 kali 4200 kali 8. Berapa anak-anak? 1200 kali 8 kali 5. Itu jawabannya adalah sama 168.000. Dan totalnya dari KKN itu tinggal dijumlahkan. Total sama dengan 10.500 tambah 168.000 tambah 168.000. Berapa jadinya? Tambah 10.500. Sehingga jawabannya adalah 346.500 ya, joule. Jadi jawabannya adalah yang B, 346.500. Gitu. Nah, nomor 6 itu adalah terkait dengan energi potensial. Sebuah helikopter menyalurkan bantuan ke daerah gempa dengan cara melintas dan menjatuhkan barang bantuan dari ketinggian seperti gambar. Proses penyaluran mempertimbangkan beberapa hal dalam keadaan statis, beberapa beban maksimal dan
pada berapa beban maksimal dan pada ketinggian berapa beban dapat ditentukan. Karena semakin tinggi beban, membuat energi potensialnya semakin besar. Jika box bantuan pada gambar dikemas dengan massa 20 kg, maka akan mengalami perubahan energi bagaimana? Nah, perubahan energi kita harus menganalisis satu persatu. Jadi energi potensial dari X ke Y itu berubah secara matriks. Benar apa salah kita hitung ya? Jadi pada posisi X itu energi potensialnya berapa? Energi potensial itu kan massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian. Massanya adalah 20, gravitasinya adalah 10, ketinggiannya dari X ke tanah adalah 20. Sehingga ini jawabannya adalah 4000 Joule. Kemudian Y itu energi potensialnya adalah MGH juga. Masanya adalah 20, G-nya 10, H-nya 8. Sehingga ini adalah 2 kali 8, 16.600 Joule. Jadi energi potensialnya dari P ke Y itu adalah 4.000 kurangi 1.600. Berarti berapa? 4.000 kurangi 1.600 itu adalah berapa? Itu adalah 2.400. Berarti salah ya jawabannya. Kalau energi mekanik dari X ke Y sebesar 2.400 Joule. Salah, karena energi mekanik itu sama besarnya, tidak akan berubah. Nah, yang ditanyakan adalah energi kinetik aja. Kita lihat berarti energi kinetik di posisi X ke posisi Y. Nah, pada posisi X itu berarti dia energi kinetiknya 0. Kita berarti tinggal mencari energi kinetik di posisi Y. Menggunakan energi mekanik. Energi mekanik di posisi X itu kan sama dengan energi mekanik di posisi Y. Rumusnya apa? Energi potensial ditambah energi kinetik di posisi X. Yang ini energi potensial di posisi Y ditambah energi kinetik di posisi Y. Energi potensial di titik X tadi kan 4000 Joule. Kan ditulis 4000 tambah energi kinetiknya 0. Nah, energi potensial di titik Y itu adalah 1600 ditambah energi kinetik di titik Y. Sehingga 4000 sama dengan 1600 ditambah energi kinetik di titik Y. Sehingga energi kinetik di titik Y adalah 4000 kurangi 1600. Yaitu adalah 2400 Joule. Tapi yang ditanyakan adalah perubahannya. Jadi tadi di posisi X ke posisi Y ya. Berubah gimana? Jadi di posisi X tadi kan 0. Di posisi Y itu adalah 2400 Joule. Sehingga memang perubahannya adalah 2400 Joule ya. Dari 0 ke 2400 ke 2400. Begitu ya anak-anak. Kemudian kita lihat nomor